Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kemarin sore kita sudah membahas doa iftitah. Kita mundur lagi dengan pembahasan tentang takbir. Takbir ini adalah pembuka sholat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholatahu bitakbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya dengan takbir. Dan takbir ini menjadi rukun di dalam sholat, bahkan rukun pertama dalam gerakan sholat. Maka tidak sah orang yang tidak bertakbir di awal sholat. Karena takbir itu merupakan awal dari gerakan sholat, maka setelah melakukan takbir, kita tidak boleh melakukan gerakan, ucapan, atau amalan lain selain amalan, gerakan, dan ucapan yang disyariatkan dalam sholat. Hukumnya haram melakukan gerakan lain, mengucapkan ucapan lain setelah takbir. Oleh karena itu takbir pertama dalam sholat ini disebut takbiratul ihram. Makna ihram adalah pengharaman, takbir yang mengharamkan. Karena setelah takbir haramlah apa-apa yang tadinya halal. Sebelum takbir kita halal berjalan-jalan, membelakangi kiblat, loncat-loncat, halal berbicara, halal makan, minum, halal tertawa, dan seterusnya. Nah setelah takbir menjadi haram semua itu. Haram makan setelah takbir, minum, berbaring, jalan-jalan. Karena itulah takbir pertama di dalam sholat ini disebut dengan sebutan takbiratul ihram. Ya. Nah, jadi takbir adalah pembuka sholat. Nabi alaihissalam membuka sholatnya dengan takbir. Makna takbir adalah mengucapkan Allahu Akbar. Artinya Allah lah yang terbesar, bukan hanya besar tapi disebut dengan akbar. Dalam bahasa Arab disebutnya dengan sebutan isim tafdil. Tafdil itu artinya yang kalau bahasa kitanya superlatif. Allah terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah dan tidak ada yang menyamai kebesarannya dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi kabir atau akbar itu salah satu di antara sifat Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Dalam surah Luqman ayat 30 Allah menyatakan wa annallaha huwal aliyul kabir. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Dalam surah Ghafir ayat 12, fal hukmu lillahil aliyil kabir. Seluruh hukum itu milik Allah yang maha tinggi dan maha kabir. Di dalam lafaz kabir terkandung azamah. Terkandung makna azamah. Azamah itu agung. Setiap yang besar adalah agung. Ya, dalam hal kedudukan, dalam hal kemuliaan, dalam hal kekuasaan itu yang dimiliki oleh Allah. Makanya kadang-kadang Allah menyebut
dirinya dengan Al-Aliyul Kabir, kadang-kadang dengan Al-Aliyul Azim. Wa huwal Aliyul Azim dalam surah Al-Baqarah 255 yaitu ayat kursi, kalimat terakhirnya adalah wa huwal Aliyul Azim, dan Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Dalam surah Al-Haqqah ayat 52, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Jadi Al-Kabir dengan Al-Azim memiliki beberapa kesamaan makna walaupun tidak muradif atau tidak sinonim. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Al-Kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahida minhuma qadhaftuhu finnar. Kata Allah dalam salah satu hadis qudsi, Al-Kibriya, kebesaran, maha besaran adalah selendangku. Wal 'azama izari, sedangkan keagungan adalah sarungku. Maka siapa orang atau makhluk yang menyaingi aku dalam salah satu di antara dua hal ini, merasa besar, merasa agung, aku akan campakkan orang itu ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang hasan, sebagaimana tercantum dalam Sunan Abu Daud dan Musnad Imam Ahmad. Adapun makna Al-Kibriya dan Al-Azamah ada dua macam. Kemahabesaran dan kemahaagungan itu ada dua macam makna. Makna yang pertama, yarji'u ila sifati subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah memiliki seluruh makna-makna keagungan, makna kemuliaan, makna kekuatan, makna kegagahan, dan sempurnanya kemahakuasaan Dia, serta maha luasnya ilmu Dia, dan sifat-sifat lain yang harus dimiliki oleh sesuatu yang disebut agung dan maha besar. Salah satu di antara keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah langit yang 7, bumi yang 7, itu di tangan Allah, tak ubahnya dengan sebutir debu di tangan kita semua. Sebutir debu di tangan kita amat sangat super kecil. Begitulah alam jagat raya ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, anna samawati sab'i wal ardina sab'i fi yadillah ka khardalatin fi yadi ahadikum. Bahwa langit yang 7 serta bumi yang 7 di tangan Allah, tak ubahnya seperti sebutir debu di tangan salah seorang di antara kalian. Keyakinan dan kesadaran bahwa Allah itu maha agung, maha besar, dan kita amat sangat kecil. Bayangkan, alam jagat raya ini tak ubahnya seperti sebutir debu di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barokah Allah yang di tangannya lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Apa dampaknya? Dampaknya mengagungkan. Oh, kita hina, kita kecil, Allah besar dan agung, maka diagungkanlah Allah, ditaatilah seluruh perintahnya, dijauhilah seluruh larangannya, diperhatikanlah seluruh firman-Nya. Adapun orang-orang musyrik, karena tidak menyadari keagungan Allah, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Akhirnya menyembahnya bukan kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih.
Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawatu matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka orang-orang musyrik itu tidak memuliakan, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal bumi ini semuanya pada hari kiamat berada dalam genggaman Allah. Dan langit itu digulung dengan tangan kanannya. Langit yang menurut kita tak berbatas, saking besarnya tuh. Di mana ujungnya, di mana pangkalnya kita tidak tahu. Saking besarnya menurut kita, padahal ada ujungnya, ada pangkalnya. Tapi oleh Allah hanya digenggam dan digulung di tangan kanannya. Bumi yang kita pijak yang sangat besar menurut kita itu digenggam pada tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar dari segi zat. Seluruh alam jagat raya ini di tangan Allah ibarat sebutir debu. Allahu Akbar. Allah yang terbesar, tak ada yang lebih besar di kalangan makhluknya. Menyamai kebesaran Allah bahkan mendekatinya pun tidak. Otomatis di dalam kemahabesaran Allah terkandung sifat keagungan, kemahakuasaan, dan kegagahan. Suatu saat Nabi SAW di dalam rukuknya juga dalam sujudnya beliau membaca doa. Jadi doa ruku dan sujud selain Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la itu ada banyak. Ya, salah satunya ini Nabi membaca Subhana Dzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Maha suci Allah yang memiliki Jabarut, Malakut, Kibriya dan Azamah. Jabarut itu kemahakuasaan. Ya. Malakut itu ya semana dengan itu tapi juga memiliki secara total. Karena memiliki, menguasai, mengatur secara total, secara penuh. Wal kibriya wal azamah dan pemilik kemahabesaran dan kemahaagungan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Jadi inilah yang pertama. Makna al-kibriya dan al-azamah adalah besar agung dari segi zat. Zatnya memang Allah agung terbesar dibanding seluruh makhluknya. Makhluknya itu ibarat sebutir debu di tangan Allah Azza wa Jalla. Seluruh alam jagat raya ini. Bukan hanya kita. Alam jagat raya yang maha besar, yang menurut kita tidak berujung pangkal, ini hanya sebutir debu bagi Allah. Apalagi kitanya yang jauh lebih kecil. Ya. Kita hina, kita tidak ada apa-apa, tidak memiliki nilai apa-apa di mata Allah Azza wa Jalla selain ketakwaan dan ketaatan kita kepadanya. Makna kedua, annahu la yastahiqu ahadun at-ta'zim wa takbir wal ijlal wa tamjid wa ghairuh. Makna kedua, tak ada sesuatu pun itu bisa makhluk hidup, baik malaikat, jin, manusia, hewan, ataupun benda mati, langit, bumi, matahari, atau apapun. Tak ada sesuatu pun yang berhak diagungkan, dianggap besar, dianggap mulia, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh orang mengagungkan sesama makhluk seperti mengagungkan Allah Azza wa Jalla sebesar sehebat apapun itu makhluk. Malaikat, malaikat Jibril kurang gimana hebatnya, kekuatannya dan seterusnya tidak boleh diagungkan seperti kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka satu-satu yang harus diagungkan dengan hati, dengan lisan, dengan amal hanyalah Allah. Setiap hamba wajib mengagungkan Allah dengan lisannya, dengan hatinya, dan juga dengan amalannya. Dengan hatinya memiliki keyakinan Allah terbesar, teragung, terkuasa.
Dengan lisannya ya diucapkan Allahu Akbar, ya. Allah Maha Besar atau sejenisnya. Nah, dengan amal juga menunjukkan pengagungan kita dan pengakuan kita kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Wa dzalika bi badzil juhdi fi ma'rifatihi wa mahabbatihi wa dzulli lahu wal khaufi minhu. Dengan cara mengerahkan segenap kemampuan untuk mengenalnya sejauh yang kita bisa, semendalam yang kita bisa, mencintainya, menghinakan diri di hadapannya, takut kepadanya. Maka pengagungan kepada Allah dalam bentuk amal wajib diaplikasikan dalam bentuk ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar, dalam bentuk dia ditaati dan tidak didurhakai, dia selalu dikenang, disebut dan tidak diabaikan dan tidak dilupakan, dan selalu disyukuri seluruh nikmat pemberiannya dan tidak dikufuri. Wa min ta'zimi wa ijlalihi ay yakhdha li awamirihi wa syar'ihi wa hukmihi. Termasuk di antara pengagungan dan pemuliaan kepada Allah, pengakuan terhadap kemahabesaran Allah adalah tunduk dan patuh kepada seluruh perintah Allah, seluruh syariatnya, seluruh hukumnya. Tidak mengabaikan apa yang diwajibkannya, tidak melanggar apa yang dilarangnya, dan tidak menganggap kecil seluruh perbuatan yang dilakukan kepada Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Selama itu lillahi ta'ala, lakukan. Berkata Nabi SAW, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap enteng kebaikan sedikit pun. Sekecil apapun lakukan. Jangan anggap enteng. Ya, dan juga jangan anggap enteng dosa dan kekeliruan sekecil apapun. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi perhatikan kepada siapa kamu melakukan dosa itu. Kepada Allah, penguasa alam jagat raya, pencipta semuanya, pengatur semuanya, yang memberikan nikmat dalam setiap detik dari kehidupan kita, tak pernah henti nikmatnya. Nah, yang kayak gitu didurhakai walaupun dengan bentuk kedurhakaan yang kecil, jangan. Oleh karena itu, siapa yang menganggap enteng dosa, menganggap kecil dosa, jangankan dosa besar, dosa kecil juga, kecil lalu dilanggar, maka dia tidak mengagungkan Allah. Itu termasuk salah satu sifat munafik atau fasik. Seperti yang sudah disampaikan berkali-kali, seorang mukmin melihat dosa-dosa itu ibarat melihat sebuah gunung besar di atas kepalanya. Hampir saja menimpa dia. Dia takut kalau gunung itu menimpa dia, pejet itu. Adapun orang fasik dan munafik melihat dosa-dosanya itu ibarat lalat yang mencok di hidungnya, digebah, diusir, udah hilang begitu saja. Dianggap enteng, dianggap remeh. Tidak boleh. Pertama, karena dosa itu dilakukan kepada penguasa alam jagat raya ini. Kedua, sekecil apapun dosa mengundang turunnya azab, dan seringan dengan azab di neraka apa? Diberi sepasang sendal dari api neraka. Mendidihlah otaknya di dalam neraka tersebut. Padahal yang kena apinya hanya apa? Hanya telapak kakinya. Tapi otaknya langsung mendidih. Kebayang gimana kakinya? Gimana pinggulnya? Gimana badannya? Lebih parah lagi. Otaknya aja mendidih. Dan dia memandang itulah azab neraka yang paling dahsyat. Padahal itu yang paling enteng. Bayangkan. Berdasarkan hal itu, maka salah satu bentuk pengagungan dan pengakuan kepada
kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, maka jangan anggap enteng dosa. Jangan anggap kecil kesalahan kepada Allah. Karena itu termasuk sikap yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka takbir oleh Allah disyariatkan hampir dalam semua ibadah. Dalam sholat jelas ada takbir. Dalam saum juga ada takbir. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kata Allah agar kalian menyempurnakan jumlah hari saum kalian sebulan penuh dan agar kalian bertakbir membesar-besarkan Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Itu dalam masalah Ramadan, saum Ramadan. Demikian juga dalam hal haji, dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Wabasyiril muhsinin. Kata Allah, ia tidak akan sampai kepada Allah gajinya, daging kurban ataupun darahnya. Ketika kita menyembelih hadyu, ketika haji, termasuk kita yang kurban di sini yang tidak haji. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai itu ketakwaannya. Ketakwaan di antara kalian. Demikianlah Allah tundukkan segala sesuatu bagi kalian agar kalian bertakbir membesar-besarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Berdasarkan hal itulah maka takbir ini Allah perintahkan dalam setiap ibadah. Dalam sholat jelas ya. Dalam saum juga, dalam haji juga ya. Dengan hal itu jelaslah kedudukan takbir, bukan takdir. Kedudukan takbir di dalam ajaran Islam, kemuliaannya ya dan keagungannya di dalam agama ini. Dan yang dimaksud dengan takbir adalah Allah itu terbesar, lebih besar dari segala sesuatu dalam pandangan seorang hamba. Dalam keyakinan seorang hamba. Apalagi kita pernah menjelaskan ukuran alam ini. Bahwa di atas kita itu ada langit yang pertama. Di atas langit pertama itu tebal. Ketebalan langit pertama itu sejarak langit dan bumi. Tebalnya langit pertama segitu. Di atas langit pertama ada air. Kedalaman air itu sejarak langit dan bumi juga. Lalu setelah air itu ada lagi langit kedua. Ketebalan langit kedua setebal antara langit dan bumi. Terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air. Di atas air ada arsy. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Kecuali Allah berada di atas arsy, istiwa di sana dengan makna yang layak, dengan makna istiwa yang hakiki, dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak menempel di arsy dan tidak menempati arsy. Ya, sehingga apapun yang terjadi pada arsy nggak ngaruh apa-apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ukuran langit pertama, langit kedua sampai ketujuh besar, tapi kursi lebih besar lagi dan arsy Allah jauh lebih besar. Arsy Allah itu makhluk terbesar dan tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih besar daripada arsy Allah. Maka Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Dengan ukuran jauh lebih besar daripada ukuran seluruh makhluknya.
Aras dan seluruh makhluknya, seluruh alam jagat raya di tangan Allah ibarat sebutir debu di tangan kita. Allahu Akbar. Makanya Allah itu ya Ali ya Kabir. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Yang maha tinggi. Karena paling tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan maha besar. Abaikan dulu teori yang dikemukakan oleh NASA yang menyatakan bahwa alam ini, galaksi ini bentuknya bulat dan seterusnya sehingga membingungkan kita. Ya atas bagi kita di atas, tapi bagi orang Amerika berarti di bawah kita. Abaikan itu. Karena ini menyangkut perkara gaib yang di luar kemampuan kita untuk menjangkaunya. Fokus, percaya, yakin kepada penjelasan Al-Quran dan hadis yang sahih tentang masalah ini. Oleh karena itulah maka jelas kedudukan, mengagungkan dan mengakui, meyakini kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang yang tadinya Nasrani namanya Adi bin Hatim radhiyallahu an. Sebelum dia masuk Islam, berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, yufirruka an taqula la ilaha illallah fahal ta'lamu min ilahin siwallah. Apa yang membuat kamu lari untuk mengatakan la ilaha illallah? Adakah sesembahan lain selain Allah? Adi menjawab, la, tidak ada sembahan lain selain Allah. Satu-satu sembahan yang hak adalah Allah. Apakah orang Nasrani dan orang Yahudi juga meyakini? Meyakini. Allah itu sesembahan, meyakini. Kalau meyakini, kenapa atau dikafirkan? Karena mereka meyakini Allah punya anak. Kalau orang Yahudi meyakini anaknya itu Uzair, kalau orang Nasrani meyakini anaknya itu Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus. Ya, terus disembah anaknya ini lagi, yang sering dimintai dengan doanya. Ya. Nah inilah letak penyimpangan. Kalau kita enggak, kita meyakini Uzair Nabiullah bukan anaknya, Nabi Isa Nabi Allah bukan anaknya, dan tidak boleh disembah. Jadi Adi bin Hatim menyatakan tidak ada sembahan yang hak di dunia ini selain Allah. Thumma takallama sa'ah. Kemudian Nabi berbicara lagi beberapa saat tentang masalah lain. Lalu ditanya lagi, innama tafirru an taqula Allahu Akbar wa ta'lamu syai'an akbar min Allah. Oh, kalau begitu kamu lari untuk mengatakan Allahu Akbar. Kamu tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Padahal sudah tahu tidak ada sembahan selain Allah. Tapi nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Nah, sekarang kamu menghindar untuk mengatakan Allahu Akbar. Ada nggak sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Baik zatnya maupun kekuasaannya. Dia menjawab, la, tidak. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allah terbesar dan Allah satu-satunya sesembahan. Maka setelah tidak memiliki alasan apa-apa lagi, hujah apapun lagi, argumentasi apapun lagi, lalu Adi bin Hatim pun mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Dengan penjelasan itu jelaslah bahwa makna Allahu Akbar, maknanya akbaru min kulli syai' fala syai'a akbar wala a'zama minhu. Maka makna Allahu Akbar adalah Allah itu lebih besar dari seluruh makhluknya. Tak ada yang lebih besar, tak ada yang lebih agung. Oleh karena itu, ya, disebutkan inna ablaghal lafdin lil Arab min fi makna ta'zim wal ijlal hiya Allahu Akbar. Bahwa lafaz bahasa Arab yang paling sempurna untuk mengagungkan dan memuliakan adalah mengatakan Allahu Akbar. Karena zat Allah lebih besar dari seluruh makhluknya, dari segala sesuatu. Berdasarkan hal itulah maka takbir maknanya ta'zim walakinnahu laisa muradifan lahu. Ta'zim membesarkan Allah artinya mengagungkan Allah tapi bukan sinonim. Fal kibriya akbar minal azamah. Kemahabesaran lebih
sempurna dari kemahaagungan. Karena setiap yang maha besar pasti agung dan tidak sebaliknya. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menerangkan makna Allahu Akbar, arti Allahu Akbar itsbatu azamatihi fa innal kibriya tatadammanul azamah walakin al kibriya akmal. Arti Allahu Akbar adalah menetapkan keagungan bagi Allah karena kemahabesaran Allah mencakup keagungan Allah, tapi kemahabesaran lebih sempurna. Karena itulah disyariatkan di dalam azan, dalam qomat, dan di dalam sholat Allahu Akbar. Karena itu lebih mulia, lebih sempurna, lebih mencakup. Maka tidak boleh Allahu Akbar ini diganti dengan lafaz lain seperti Allahu A'zam. Walaupun semakna Allah yang paling agung, tapi Allah paling akbar mencakup makna Allah paling agung, tapi tidak sebaliknya. Dalam salah satu hadis yang tadi dikemukakan, Allah berfirman, Al-kibriya'u ridai wal azamah izari. Kemahabesaran adalah selendangku, sedangkan kemahagungan adalah sarungku. Ini menunjukkan antara kemahabesaran dengan keagungan berbeda. Tapi selendang lebih mulia daripada sarung. Kondisinya atau posisinya lebih tinggi di atas sarungnya. Maka berkata para ulama ketika menerangkan hadis ini, seperti yang dituturkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, faja'alal azamah kal izar wal kibriya karrida wa ma'lumun anna rida ashraf. Falamma kana takbir ablag minat ta'zim saraha bi lafdhihi wa tadammana dzalika ta'zim. Dalam hadis qudsi ini Allah menjadikan keagungan sebagai sarungnya dan kemahabesaran sebagai selendangnya. Dan diketahui selendang lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya daripada pengagungan. Maka setiap mengakui kemahabesaran, mengatakan Allahu Akbar, di dalamnya terkandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna dari takbir atau kemahabesaran Allah. Besar dari segi zat, besar dari segi sifat. Dari segi zat Allah jauh lebih besar dari seluruh makhluknya. Taubahnya seluruh alam jagat raya seperti sebutir debu di tangannya. Dan sifatnya juga agung. Sangat berkuasa dengan kekuasaan yang tak terbatas. Sangat gagah dengan kegagahan yang tak terbatas. Dan sangat mulia dengan kemahamuliaan yang juga tak terbatas. Saking sempurnanya. Timbul pertanyaan, kenapa takbir ini pertama menjadi gerakan pertama dalam salat yang disebut dengan takbiratul ihram. Kedua, takbir ini dijadikan sebagai zikir untuk apa? Untuk perpindahan setiap gerakan. Dari berdiri mau ruku, takbir. Dari ruku mau sujud, takbir. Dari sujud mau duduk, takbir. Dari duduk mau sujud, takbir lagi. Dari sujud mau berdiri, semuanya takbir lagi. Kenapa tidak dengan tasbih? Kenapa tidak dengan tahmid? Kenapa tidak dengan tahlil? Salah satu di antara hikmahnya adalah untuk mendorong, mensupport hamba ketika sholat untuk lebih khusyuk. Apa hubungannya takbir dengan khusyuk? Karena dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah terbesar berarti Allah teragung, Allah terpenting. Selain Allah kecil. Jangan dulu difikirkan. Jangan dulu diingat-ingat. Ada yang jauh lebih besar, lebih penting, lebih agung, lebih prioritas untuk kita ingat, untuk kita fikirkan. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika awal takbir Allahu Akbar menunjukkan dunia ini kecil, tak ada artinya.
Urusan yang lain-lain kecil, remeh, nggak ada artinya. Allah nih yang teragung. Maka fokuslah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pengagungan kepada Allah itu sudah masuk ke dalam jiwa, maka konsentrasi fokus kepada Allah sebagai yang terbesar, teragung, terpenting, terprioritas. Harus diperhatikan. Ya, ketika berdiri baca iftitah, baca Fatihah, baca surat agak lama, mungkin kata orang Sunda mah ngolembar deuinya, ngolembar itu apa ya? Lalai lagi dari mengingat Allah. Nah, pas mau ruku takbir lagi. Allahu Akbar. Ingat Allah yang terpenting, Allah terbesar, Allah teragung. Jangan mikir yang lain dulu, yang lain kecil, yang lain tak berarti, yang lain tak penting. Allah harus lebih dipentingkan. Allahu Akbar. Agungkan lagi Allah di dalam ruku. Tasbih dan mengagungkan Allah subhana rabbiyal azim terus ya. Begitu juga mau sujud ya, mau sujud takbir lagi. Kemudian meninggikan Allah. Terus mau duduk takbir lagi. Mengingatkan, ingat Allah maha besar. Allah harus diprioritaskan. Allah yang harus diagungkan. Allah yang harus diingat. Harusnya Allah yang harus menjadi titik fokus perhatian kita selama sholat ini. Inilah salah satu hikmah kenapa disyariatkan takbir di dalam sholat. Bukan tasbih, bukan tahmid, bukan tahlil, bukan istirja, bukan yang lain-lain, bukan istighfar, tapi takbir. Untuk menyadarkan manusia bahwa Allah harus lebih diprioritaskan selama sholat dan nanti berefek selama di luar sholat juga. Ya, inilah salah satu makna atau maksud dari disyariatkannya takbir di dalam sholat, baik takbiratul ihram ataupun takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan gerakan dari satu gerakan sholat ke gerakan sholat yang lainnya. Ya, inilah penjelasan kita tentang takbir di sore hari ini. Cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 022 86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Kami angkat yang pertama dari penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dudung Damang. Pakai bahasa Indonesia Pak Dudung ya. Dikecilkan radionya Pak Dudung. Mohon dijelaskan Ustaz. Apakah takbir dalam sholat itu harus disertai mengangkat tangan? Bagaimana kalau tangan itu tidak diangkat? Lalu selanjutnya, kalau diangkat, setting di mana mengangkat tangan tersebut? Nah, itu Ustaz ada 3 hal. Pertama, harus mengangkat tangan. Kalau tidak mengangkat tangan, dan kalau mengangkat tangan, Iya. Tapi pertanyaannya alhamdulillah sudah tertangkap Pak Dudung ya, sudah tersampaikan. Barakallahu fiik. Pertama, apakah takbir harus selalu disertai dengan angkat tangan? Mengucapkan takbirnya hukumnya wajib. Kalau takbir intiqal. Adapun kalau takbiratul ihram maka itu rukun sholat. Maka tidak sah orang yang langsung sholat, langsung sedekap, langsung iftitah Fatihah tanpa takbir. Tidak sah. Maka hati-hati yang masbuk ya, yang berjamaah. Begitu masuk ya, imam sedang ruku langsung kita ruku ya. Itu betul langsung kita ruku. Tapi harus takbir dulu. Takbir. Allahu Akbar sambil mengangkat tangan langsung ruku ya. Nah, jadi takbiratul ihramnya rukun. Tidak boleh ditinggal. Adapun takbir intiqal hukumnya wajib. Siapa yang tidak takbir ketika berpindahan gerakan dia dosa tapi sholatnya sah. Karena bukan rukun ya. Kalau takbiratul ihram tidak sah. Kalau tidak takbiratul ihram.
Kalau takbir intikal tidak dilakukan, dia dosa tetapi sholatnya sah. Nah sekarang angkat tangan, hukum mengangkat tangan di beberapa tempat yang memang disyariatkan hukumnya sunnah. Siapa yang tidak angkat tangan maka dia tidak berdosa. Tapi dia meninggalkan yang afdol. Hukum mengangkat tangan itu pahalanya ada. Ya, enteng, tidak capek, tidak lelah. Secara fisik ya. Secara psikis mungkin malas gitu ya. Kalau poli mau sambil loncat, sambil mukul bola, sataker kebak, sekuatnya kuat itu. Tapi kalau umpamanya takbir mengangkat tangan sambil takbir, Allah Akbar seadanya ya. Jadi hukum mengangkat tangan ketika takbir itu sunnah. Siapa yang melakukannya maka dia dapat pahala. Siapa yang tidak melakukannya maka sholatnya sah, dia tidak berdosa tapi dia tidak dapat pahala yang banyak. Nah demikian juga gerakan ketika akan ruku ya, takbir angkat tangan. Ada yang langsung malas mungkin angkat tangan, langsung aja dijatuhkan si kedua tangannya ke lutut langsung. Sah tidak? Sah. Dosa enggak? Enggak. Tapi dia enggak dapat pahala mengangkat tangan ya. Demikian juga i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Adapun mau sujud maka tidak mengangkat tangan. Ya, walaupun dibolehkan ada riwayat yang mengangkat tangan ketika akan sujud ya. Segimana tingginya bisa ada 3 alternatif ya. Bisa berbetulan sejajar dengan kedua bahu. Hadis dari Wa'il bin Hujr menyatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa min kibaihi. Rasul SAW ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai berbetulan dengan kedua bahunya. Berbetulan dengan kedua bahu. Ya, dan itu riwayat yang terkuat dan terbanyak. Ada riwayat lain hatta yakuna hadwa udhunaihi, sampai berbetulan dengan kedua telinganya. Dari sinilah para ulama menyimpulkan ada 3 sifat, 3 cara mengangkat kedua tangan. Ya, menyimpulkan dari seluruh hadis yang ada tentang tata cara mengangkat tangan dalam sholat. Pertama, boleh sejajar dengan kedua bahu, dan inilah yang tersering dan yang lebih kuat. Kedua, boleh sejajar dengan kedua telinga. Ketiga, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab mengambil jalan tengah bahwa kedua hadis itu sama. Hadis sejajar dengan kedua bahu itu sama maknanya sejajar dengan kedua telinga. Maknanya apa? Maknanya adalah bagian teratas dari telapak tangan berbetulan dengan kedua telinga, bagian bawahnya berbetulan dengan kedua bahunya. Jadi begini bagian tangan bawahnya di sini, bagian telinganya begini. Jadi segini. Oleh karena itulah maka kaum muslimin dalam hal mengatakan ada tiga cara. Ada yang segini sampai telinga, ada juga yang sampai pertengahan antara telinga dan bahu, ada juga yang sebahu. Semuanya itu urusan ijtihadiyah ya. Maka tiga-tiganya harus ditolerir oleh kita karena rujukan dari para ulamanya jelas ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Supra di Pekalongan, Ustaz. Di mana? Di Pekalongan. Di Pekalongan. Pak Supra di Pekalongan. Pakai radio apa Pak? Ini mereka streaming. Oh, streaming. Silakan Pak Supra. Begini, Ustaz, saya mau nanya. Ini kan di masa pandemi sekarang, misal kita masih di perjalanan karena takut ada di tempat, misal di masjid nggak ada sholat berjamaah, kita ambil di rumah. Nah, apakah boleh ketika waktu sudah melebihi Isya, misal Isya sudah lebih 1 jam, kita sholat di rumah, apakah kita kalau ingin masih boleh kita untuk sholat qobliyah dan ba'diyah Ustaz? Gitu Ustaz. Iya. Ya, gitu aja Ustaz. Iya, silakan. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik Ustaz. Fika barakallah. Pak Supra di Pekalongan.
Jadi takut ketika perjalanan nggak berani sholat di jalan. Di masjid, walaupun ada masjid yang buka dan dipakai sholat oleh kaum muslimin, kita nggak berani. Karena tidak dijamin keamanannya. Apakah semuanya steril atau tidak ya. Walaupun semua nampak secara zahir sehat-sehat ya. Ada juga kan yang terpapar tanpa gejala, tiba-tiba kena ya. Dia sudah kena tapi nggak tahu, nggak sadar dirinya kena dan nggak ada gejala apapun ya. Mungkin ada yang begitu, ada ya. Penjelasan para ahli medis tentang hal ini sudah banyak. Kita nggak berani ya, atau kosong dan dibuka nggak ada orang, kita nggak berani walaupun nggak ada orang karena kita mungkin saja tadi ada orang yang terpapar corona sholat di sini. Membuka pintunya, memegang handle pintunya, ya, sujud di tempat yang nanti mungkin kita akan sujud di sana, khawatir terpapar. Nggak berani. Akhirnya kita lebih memilih di rumah sholatnya, ya. Ya, apakah masih berlaku nggak sholat sunnah qabla dan ba'da? Umpamanya maghrib kita belum sholat. Di jalan. Sampai di rumah jam 8 atau jam 9 sudah isya, kita belum maghrib. Otomatis di apa? Di jama. Antara maghrib dengan isya. Karena di rumah tidak sedang safar, maka maghribnya 3, isyanya 4 rakaat. Maghribnya 3 rakaat, isyanya lengkap 4 rakaat. Tidak boleh dikosor karena sudah tidak safar lagi. Karena sudah di rumah. Tapi jamaknya boleh. Nah, bagaimana dengan sholat sunat qabla dan ba'da? Tetap kalau dijama bukan karena safar. Baik karena hujan atau karena tadi ya, di perjalanan kita tidak sholat sampai di rumah baru sholat. Sholatnya tidak dalam keadaan safar lagi. Sudah mukim, maka itu tidak menggugurkan sholat sunat qabla dan ba'da. Ya. Kecuali kalau ketika safar, karena tidak disyariatkan sholat sunat rawatib ketika safar. Ketika safar seluruh sholat sunat disyariatkan, kecuali sholat sunat rawatib, karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan sholat sunat rawatib selama safar, kecuali 2 rakaat qabla subuh. 2 rakaat qabla subuh tetap ada ya, walaupun dalam keadaan musafir. Adapun selain qabla subuh maka tidak ada ya. Nah, sekarang kita di jama, tapi di rumah karena ada uzur, baik karena hujan, karena banjir, atau seperti tadi safarnya sudahan, baru pulang dari safar lalu di jama, maka tetap sholat sunnah qabla dan ba'danya ada. Kalau umpamanya maghrib dengan isya tidak ada qablat, cuma ada ba'da, silakan 2 rakaat selesai sholat maghrib dulu 3 rakaat, lalu isya 4 rakaat, lalu wirid, setelah wirid lalu sholat rawatib ba'da maghrib dulu 2 rakaat, lalu salam, setelah itu sholat rawatib ba'da isya 2 rakaat ya. Ini penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini. Demikian Pak Supra di Pekalongan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat satu penelpon lagi. Halo. Halo. Iya, silakan Pak. Dari Iwan di Margasi. Iwan di? Ya, sekitar Margasi. Margasi. Silakan Pak Iwan. Mau ditanyakan ini tentang artinya Allah yang diartikan ya saja. Ya jelas. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi itu yang suka dipakai. Iya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terus? Ya, yang bagaimana itu maknanya? Iya. Yang sesungguhnya gitu. Iya. Itu ya. Ya demikian jadi Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Iwan di Marga Asih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ya Allah, limpahkanlah sholawat.
wasallim dan keselamatan, wabarik dan barokah alaih kepadanya. Ya, di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk salah satu lafaz salawat, ya. Boleh kita baca, bagus, bukan boleh lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, umpamanya Nabi kita Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah salawat kepadanya, salam kepadanya, dan barokah kepadanya, ya. Boleh, ya. Adapun yang dimaksud limpahkan salawat kepadanya, maksud salawat di sana ada dua. Kalau salawat Allah kepada beliau atau kepada makhluk, artinya pujian Allah kepada beliau, kepada makhluk di hadapan para malaikat. Tapi kalau salawat selain Allah, salawat kita, salawat para malaikat, maknanya adalah permintaan ampunan dan rahmat untuk beliau. Artinya, ya Allah limpahkanlah salawat kepada beliau. Artinya, ya Allah ampuni dosa-dosa beliau dan rahmati beliau. Ya, loh kan beliau tidak memiliki dosa. Kenapa kita minta ampunan untuk beliau? Ya, sudah sering kita lakukan. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW sendiri istighfar, minta ampunan. Dan diperintahkan oleh Allah untuk minta ampunan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat yang ke-11, fa'lam annahu la ilaha wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa tidak ada sembahan selain Allah dan mintalah ampunan atas dosamu hai Muhammad dan bagi dosa mukminin dan mukminat. Ya, dalam surah An-Nasr yang sudah kita bahas, Allah menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'aka, bukan idza ja'akum. Kalau datang kepadamu hai Muhammad pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu hai Muhammad wa ra'aita, bukan wa ra'aitum. Kamu tak seorang, ya. Engkau hai Muhammad melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, fasabbih. Bukan fasabbihu, tapi fasabbih untuk seorang. Bertasbihlah engkau hai Muhammad dan bertahmid, wastaghfir dan minta ampunlah kamu. Allah merintahkan Nabi untuk minta ampun. Dan Nabi SAW juga minta ampunan untuk dirinya sendiri. Maka tentu saja boleh kita untuk mintakan ampunan bagi Nabi SAW. Lalu ada apa? Ada feedback kepada kita. Siapa yang bersolawat kepada beliau, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang bersolawat kepadaku sekali aja, Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Ya, demikian wallahu a'lam. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita ke penanya lewat WhatsApp dulu. Ustaz, saya Dimas dari Amsterdam. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya sholat berjamaah, imam sudah takbir tapi makmumnya masih sujud lama, sampai imam sudah takbir lagi mau sujud. Maroko meren. Maroko ya mungkin. Dimas di Amsterdam. Sebelah mana Selacau? Iya, di Belanda mungkin ya pakai streaming. Ya, salam ke ikhwan di Belanda, jamaah di Belanda ya. Kalau umpamanya imam dari sujud sudah takbir berdiri. Sudah berdiri. Mungkin rakaat ketiga atau keempat. Tapi makmum masih sujud. Sampai imam ruku lagi, ini si makmum sudah sujud. Masih sujud. Makmum masih sujud. Imam sudah berdiri, sudah baca fatihahnya selesai, lalu ruku, si makmum tadi masih sujud. Gitu ya. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Haram bagi dia. Ya, karena wajib untuk mentaati imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, fa idza kabbara fakabbiru, maka kalau imam takbir, maka takbirlah kamu. Termasuk fa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud kamu. Jangan sampai imam sudah berdiri, sudah baca Fatihah lagi, dia masih sujud. Imam mau ruku, sudah ruku, takbir, dia masih sujud.
maka dia berdosa, ya. Maka tidak boleh mengakhirkan diri dari gerakan imam sampai imam berpindah lagi ke gerakan yang lain. Wallahu a'lam. Nah, syukron Ustaz. Satu lagi dari penanya lewat WhatsApp dari Haira di Lembang. Apa ada perbedaan cara mengangkat tangan pada saat takbir antara laki-laki dan perempuan? Syukron Ustaz. Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan karena Nabi SAW tidak mengkhususkan gerakan tertentu bagi perempuan. Ya, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Salatlah kalian ini laki ataupun wanita, ya, sebagaimana kalian melihat aku salat. Kecuali ada kecualinya kalau melakukan gerakan tersebut di hadapan orang ramai di momen tertentu ada madarat, ya, seperti umpama mengangkat tangan kalau terlalu tinggi kelihatan auratnya, ketiaknya atau seperti itu, maka ya jangan terlalu dibuka, ya, kalau ada laki-laki lain. Jadi tidak ada nas yang mengkhususkan perbedaan gerakan laki dengan perempuan, semuanya sama berdasarkan keumuman hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz. Kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siapa di mana Bu? Ibu Nur dari Bandung. Silakan Bu Nur. Ya Ustadz, mau nanya, zikir pagi dan sore itu mulai jam berapa sampai jam berapa Ustadz? Sore juga gitu, mulai jam berapa sampai jam berapa? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi sudah kemarin beberapa hari yang lalu ada pertanyaan ini sudah diterangkan, ya, bahwa sebagian ulama ada yang menjelaskan waktu terakhir zikir pagi sampai matahari terbit. Tapi ini sebagian kecil. Mayoritas atau jumhur ulama seperti yang dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu terbentang sampai zawal. Zawal itu artinya tengah hari. Pas zawal itu makna bahasa kita tergelincir. Arti tergelincir atau arti zawal pas matahari di tengah-tengah hari terus mulai bergerak ke arah barat. Itu yang disebut zawal. Nah, jadi zikir pagi terbentang dari mulai fajar menyingsing sampai zawal. Sampai waktu sholat zuhur tiba. Itu yang dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Adapun sore maka sejak asar. Ya, sejak asar sebagian ulama menyatakan sampai maghrib. Sebagian lagi menyatakan sampai isya. Tapi sebaik-baik ya sudah menjelang beberapa saat menjelang maghrib sekitar jam 4:30, jam 5 lakukan zikir petang dan paginya boleh sejak ba'da subuh sampai matahari meninggi, ya. Wallahu a'lam. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Terakhir ini ya. Oh gitu. Ya, kita bacakan dari pesan singkat aja Ustaz. Ini dari jauh nih. Ustaz, saya hamba Allah yang ada di Johor, Malaysia. Mau tanya Ustaz, ada di kalangan saudara kita yang setiap mau mengerjakan sholat, sebelum takbir selalu membaca ta'awud dan baca surat An-Nas. Apakah yang demikian dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Iya, wa fika barakallah wa jazakillahu khair. Dari Johor ya, Malaysia. Iya, Nabi SAW tidak pernah ta'awud, tidak pernah baca Al-Falaq, An-Nas, atau ayat kursi dan seterusnya. Agama ini tauqifi, agama ini wahyu. Ya, wahyunya begitu-begitu. Jangan pakai otak, jangan pakai akal. Ya, akal menyatakan ini setan sebelum sholat, banyak menggoda kita, makanya harus ta'awud dulu biar setan lari. Makanya harus baca Al-Falaq, An-Nas, baca ayat kursi segala macam atau minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat yang terdapat dalam ayat. Baik ta'awud atau Al-Falaq atau An-Nas atau Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika Rabbi ahdurun, itu ayat juga. Nabi SAW tidak. Ya, tidak pernah membaca semuanya itu. Oleh karena itulah inilah agama. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah dan Rasul, laksanakan. Apa yang tidak, jangan dilakukan.
Jangan ditambah-tambah, jangan pakai otak dan perasaan. Lah kan itu mau sholat setan banyak, makanya biar lari, biar kabur, lalu baca ta'awud, baca ini, baca itu pengusir setan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Khawatir nanti masuk ke dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak aku contohkan, maka itu ditolak amalan itu ya. Nah dikhawatirkan ya demikian, maka tidak disyariatkan membaca semua itu ya. Cukup ya sampai sini, insya Allah kita jumpa kembali esok di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.